Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ella di mata pelajaran fisika. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, materi selanjutnya lanjutan kemarin ya tentang termodinamika. Apa itu? Proses-proses termodinamika. Proses termodinamika adalah perubahan keadaan gas yaitu tekanan, volume, dan suhunya. Perubahan ini diiringi dengan perubahan kalor, usaha, dan energi dalamnya. Yang materi kemarin ya, kalor Q, usaha W, dan energi dalamnya delta U. Gas dalam ruang tertutup dapat mengalami beberapa proses. Yang pertama, proses isobarik. Itu iso, tetap, barik, tekanan. Jadi isobarik adalah tekanan tetap, yaitu proses perubahan sistem pada tekanan yang tetap. Secara matematis dapat ditulis V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V di sini volume dan T adalah suhu. Nah, secara grafik P terhadap V atau tekanan terhadap volume. Nah, karena P-nya tetap, dia konstan. V1 dan V2-nya yang berubah. Nah, sedangkan besar usaha yang dilakukan atau luasan yang diarsir. Grafik P terhadap V, rumus usahanya W sama dengan P delta V, sama dengan P-nya tetap, V-nya yang berubah, V2 dikurangi V1. Nah, selanjutnya tentang proses isotermik atau isotermal ya. Jadi nanti kalau kalian mendapatkan kata isotermal sama dengan isotermik. Iso tetap, termik itu suhu. Berarti proses isotermik adalah proses perubahan sistem pada suhu tetap. Secara matematis dapat ditulis. Nah, P1 V1 sama dengan P2 V2. Karena tadi kan ada T-nya ya, T-nya tetap. Jadi P-nya yang berubah. P1 V1, P2 V2. Ingat, 1 itu keadaan pertama, 2 itu keadaan kedua atau setelah proses. Nah, secara grafik P terhadap V. Nah, karena ini P1. Oh, itu yang atas P1 ya. Aduh, belum diciri. Yang atas P1, bawah P2 ya. V1, V2. Nah, itu ada T-nya. Nah, berdasarkan persamaan perubahan energi dalam, delta U sama dengan yang kemarin ya, Q min W. Didapat bahwa usaha yang dilakukan sama dengan jumlah kalor yang diberikan. Karena suhunya tetap, maka proses isotermis atau isotermik ini tidak terjadi perubahan energi dalam. Nah, delta U sama dengan Q min W. Nah, karena delta U-nya 0 atau energi dalamnya tidak berubah ya. Jadi T-nya tetap ya. Jadi delta U-nya 0 sama dengan Q min W. Nah, Q-nya atau W-nya berpindah ruang jadi Q sama dengan W. Ini persamaan isotermik. Lanjut. Proses isokorik, iso tetap, korik volume. Jadi proses isokorik adalah proses perubahan sistem pada volume tetap. Secara matematis dapat ditulis. Nah, P1 per T1 sama dengan P2 per T2, tekanan dan suhunya. Nah, secara grafik, nah karena volumenya tetap, berarti V-nya tetap, yang berubah hanya P1-nya atau P-nya saja. Nah, walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem, ini memberikan pengertian bahwa sistem tidak melakukan atau menerima usaha. Tidak menerima usaha karena V-nya, volumenya tetap, jadi dia tidak berubah ya, jadi tetap. Jadi bahasanya kalau contoh awal itu teko ya, dia tidak bergerak, jadi usahanya tetap, atau tidak melakukan usaha atau menerima usaha. Usaha yang dilakukan sistem atau yang dilakukan lingkungan pasti sama dengan 0 karena tidak melakukan usaha ya. Nah, delta U sama dengan Q min W. Nah, W-nya sama dengan 0, sistem tidak melakukan kerja terhadap lingkungan. Jadi, delta U sama dengan Q min 0. Jadi, delta U sama dengan Q. Ini persamaan isokorik. Lanjut. Nah, yang keempat atau yang terakhir proses adiabatik. Itu A itu tanpa, adiabatik itu kalor. Jadi proses adiabatik adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem. Secara matematis dapat ditulis. Nah,
Oh ini grafik aja langsung ya, matematis nanti kita lanjutannya. Nah seperti ini. Nah ini sama tadi tidak jauh beda dengan yang suhu tetap ya, isotermik. Ini seperti ini. Nah walaupun tidak ada kalori yang masuk atau keluar, tapi suhunya tidak tetap ya. Proses adiabatik dapat dilakukan dengan cara menutup sistem rapat-rapat sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Contohnya itu termos ya. Tapi lama-kelamaan kan airnya atau suhunya berubah kan. Jadi kalornya tidak tetap. Jadi hanya menghambat saja. Nah delta U sama dengan Q min W. Q sama dengan 0. Tidak ada kalori yang masuk ataupun keluar sistem. Delta U sama dengan 0 min W. Ya karena Q-nya 0. Delta U sama dengan min W. Nah ini persamaan adiabatik. Nah ada contoh soal. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui gas helium sebanyak 3 liter dengan suhu 27 derajat Celcius. Jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan tetap sebesar 10⁵ Pascal hingga suhunya menjadi 327 derajat Celcius, maka usaha yang dilakukan gas helium sebesar diketahui. Gas helium sebanyak 3 liter. Apa itu? Itu volume. 3 liter berapa meter? Itu meter kubik ya. Aduh salah lagi ibu. Itu meter kubik ya, maaf. Itu meter kubik. Jadi 3 liter sama dengan 3 kali 10⁻³ meter kubik. Tambah M⁻³ ya. Satunya. Nah T1-nya 27 derajat Celcius. Kita Kelvin ditambah 273. Jadi 300 Kelvin. T2-nya 327 derajat Celcius. Tinggal ditambahkan 273 karena dirubah ke Kelvin. Jadi 600 Kelvin. Tekanannya 10⁵ Pascal. Yang ditanyakannya W usaha. Jawab. Karena ini apa ini? Ditandung dengan tekanan tetap. Berarti apa tekanan tetap? Isobarik ya. W sama dengan P delta V. Nah delta V berarti ada V2 min V1. Itu hanya ada V1-nya saja ya. Nah kita nyari V2 dengan rumus V1 per T1 sama V2 per T2. Isobarik. Oke. Nah tinggal masukkan angka-angkanya. V1 3 kali 10⁻⁻3. T1-nya 300. V2-nya yang ditanya T2 600. Ini dicoret. 300 sama 600. 300 bagi 300 ya. 1. 600 bagi 300. 2. Nah jadi seperti ini. Kali silang. 2 dikali 3 kali 10⁻⁻3 sama dengan 1 dikali V2. Jadi V2 sama dengan 2 kali 3 6 kali 10⁻³ Pak. Meter kubik. Tadi yang atas V1 meter kubik ya, itu kurang sama ibu, maaf ya. Nah samping aja lah biar gak balik-balik ya. Nah yang ditanya W sama dengan P delta V. Delta V V2 min V1. Nah tinggal masukkan angkanya. P sama 10⁻⁵. V2-nya yang tadi kita cari 6 kali 10⁻⁻3. Min V1-nya 3 kali 10⁻⁻3. Maaf ya ke bawah ya. Ini kurang panjang sih. Nah 10⁻⁵. 6 dikurang 3. 6,3 berapa? 3. 10⁻⁻3-nya 10⁻⁻3 sudah sama. Jadi bisa kita kurangi langsung ya. Nah 3 kali 10⁻⁵ itu depannya 1. Jadi 3 kali 1 3. 10⁻⁵ dikali 10⁻⁻3. 10⁻⁵ min 3 jadi 10⁻2. Berapa? 300 Joule. Oke, gampang ya. Nah. Soal latihan. 2 saja biasa. Nomor 1. 1 liter gas dengan suhu tetap pada tekanan 10⁻⁵ Pascal dimanfaatkan hingga mencapai setengah volume awalnya. Tentukan tekanan akhir gas setelah dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan ku di press gitu, oke. Nah, suhu tetap berarti T tetap itu isotermik. Oke, 1 liter gas berarti 1 liter berapa? 1 liter itu apa? Volume pertamanya 1 liter. Berarti 10⁻⁻³ meter kubik. Tekanannya 10⁻⁵. Berarti tekanan pertamanya P1 10⁻⁵. Dimanfaatkan hingga mencapai setengah volume awal. Volume awalnya 1 liter. Berarti volume keduanya setengah volume awal. Berarti 1 liter setengah liternya.
Tentukan tekanan akhir, berarti tanya P2 ya. Ingat suhu tetap itu isotermal. Itu rumusnya apa? V1 P1 per V1 P1 V1 sama dengan P2 V2. Aduh salah tuh. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Tinggal cari P2-nya. Nomor 2, sejumlah gas dalam ruang terisolasi dengan volume konstan. Berarti V-nya konstan, isokorik. Oke. Bersuhu 27 derajat Celcius. Berarti ditambah 27 derajat Celcius dirubah ke Kelvin, ditambah 273 itu T1-nya. Dan tekanannya P1-nya 145. Jika suhu ditingkatkan menjadi 47, berarti dirubah ya jadi 273 ditambah 47 itu T2-nya. Tentukan besar tekanan, berarti yang ditanya P2. Ini isokorik, berarti P1 per T1, P2 per T2. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. Ingat 27 dirubah ke Kelvin ditambah 273 dan 47 dirubah ke Kelvin ditambah 273. Oke. Seperti itu biasa di classroom kumpulkan. Ingat nama dan kelas di atas jawaban. Ya, Ibu tunggu. Lewat dari itu berarti absennya alfa untuk hari ini. Oke. Nah, cukup sekian dari Ibu. Maaf bila ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.